Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Monster macam apa ini? Ketika pemimpin sekte Jiang melihat binatang penelan langit, dia langsung terkejut. Dia masih tidak tahu bahwa justru karena binatang yang menelan langit itulah dia selamat dari kesengsaraan guntur dan memperpanjang umurnya. Pemimpin sekte Jiang, jangan takut, ini adalah binatang yang menelan langit dan tidak akan menyakitimu. Chen Ping buru-buru menjelaskan, tapi dia juga penasaran mengapa binatang yang menelan langit itu tiba-tiba lari sendiri. Dia melihat binatang yang menelan langit menuju sisa jiwa lelaki tua itu, yang mengejutkan Chen Ping. Binatang yang menelan langit bisa menelan segala sesuatu, jika ia menelan sisa jiwa lelaki tua itu ke dalam perutnya, itu akan menjadi akhir. Anak kecil, kembalilah, kembalilah. Chen Ping berteriak, tetapi binatang yang menelan langit itu sepertinya tidak mendengarkan Chen Ping sama sekali. Setelah melihat binatang yang menelan langit, sisa jiwa lelaki tua itu sedikit terkejut, lalu dia mengulurkan tangannya dan membelai binatang yang menelan langit itu. Binatang yang menelan langit itu tergeletak di tanah dengan patuh dan tidak menyerang sisa jiwa lelaki tua itu. Adegan ini membuat Chen Ping tercengang. Itu aura yang familiar. Aura monster-monster ini sangat familiar. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Binatang penelan langit menjulurkan lidahnya, bersiap untuk menjilat lelaki tua itu, tetapi ternyata ia tidak bisa menjilatnya sama sekali. Orang tua itu adalah jiwa yang tersisa. Meskipun dia bisa melihatnya, dia tidak bisa menyentuhnya. Tuan Chen, makhluk roh Anda sepertinya sangat akrab dengan senior ini. Master Sekte Jiang juga melihat bahwa binatang yang menelan langit itu sepertinya sangat akrab dengan lelaki tua itu, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ping tidak berbicara, tetapi menatap tajam ke arah binatang penelan langit dan mengikuti lelaki tua itu. Tiba-tiba, Chen Ping sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ekspresi terkejut, Raja Iblis Ciyun, apakah kamu Raja Iblis Ciyun dari surga tingkat 9? Binatang penelan langit adalah tungganganmu, jadi kamu merasa familiar dengannya, dan binatang penelan langit juga familiar dengan auramu, jadi dia kehabisan cincin penyimpanan setelah auramu meledak. Chen Ping teringat apa yang terjadi ketika dia bertemu Tuan Huo Lingsing di medan perang para dewa dan iblis. Tuan Fire Lingsing pernah berkata bahwa binatang penelan langit adalah tunggangan Raja Iblis Ciyun, tapi dia belum pernah menemukan Tuan Ciyun. Saya pernah ke surga dan dunia manusia, kenapa ramuan binatang yang menelan binatang itu muncul di surga dan dunia manusia? Tampaknya Raja Iblis Awan Merah telah dipenggal oleh seseorang, dan sisa jiwanya ditekan di Gunung Tianmo dan terperangkap di dalam gua. Agaknya, binatang penelan langit di gunung itu juga pasti sudah mati. Telur binatang penelan langit yang didapat Chen Ping pastilah telur yang diletakkan oleh binatang penelan langit sebelum mati, dan secara kebetulan, Chen Ping mendapatkannya. Jelas sekali, Raja Iblis Ciyun ditekan di kaki Gunung Iblis, mungkin sebelum perang antara dewa dan iblis. Dari sudut pandang ini, legenda Gunung Tianmo seharusnya benar, Raja Iblis Awan Merah ini pastilah iblis besar yang dikatakan tertindas di bawah Gunung Tianmo. Adapun tingkat kekuatan yang dimiliki Raja Iblis Awan Merah, Chen Ping tidak mengetahuinya, begitu pula dengan Raja Bintang Roh Api. Tetapi hidup di surga tingkat 9, kekuatan seseorang pasti tidak akan terlalu lemah. Raja Iblis Ciyun. Iblis macam apa ini, Tuan Chen? Saya belum pernah mendengarnya. Pemimpin Sekte Jiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan lelaki tua itu sendiri tampak bingung, kamu bilang aku Raja Iblis Awan Merah dan tinggal di surga tingkat 9. Bagaimana kamu tahu? Orang tua itu sama sekali tidak dapat mengingat siapa dia, dan ketika dia mendengar nama Raja Iblis Ciyun, dia juga sangat asing. Saat aku berada di medan perang para dewa dan iblis, aku mendengar seorang pria bernama Huo Lingxingjun berkata bahwa binatang penelan langit adalah tungganganmu. Sekarang binatang penelan langit begitu dekat denganmu, maka kamu seharusnya menjadi awan merah setan, kamulah rajanya.
Chen Ping memberitahu orang tua itu apa yang dia dengar. Orang tua itu merenung sejenak, tetapi sepertinya masih tidak dapat mengingat apapun, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu siapa Tuan Bintang Api, dan saya tidak tahu siapa saya." Setelah mengatakan itu, aura di tubuh lelaki tua itu berangsur-angsur mereda, dan setelah binatang penelan langit mengelilingi sisa jiwa lelaki tua itu, dia dengan cepat kembali ke cincin penyimpanan Chen Ping. "Pemimpin Sekte Jiang, sebaiknya kau kembalikan ingatannya dulu. Setelah ingatannya pulih, semuanya akan diketahui." Chen Ping tidak sabar sekarang. Jika orang tua ini benar-benar Raja Iblis Ciyun, iblis hebat yang tinggal di surga tingkat 9, maka itu akan menjadi kebahagiaan yang besar bagi Chen Ping. Ada iblis besar yang hidup di lautan kesadaran. Apakah Chen Ping masih takut dia tidak bisa makan cukup di surga? Baiklah, biarkan aku mencoba. Master Sekte Jiang mengangguk, tetapi saat ini dia tidak percaya diri sama sekali. Mengetahui bahwa pihak lain adalah iblis besar dari surga, meskipun itu hanya jiwa yang tersisa, tidaklah mudah untuk membantu pihak lain memulihkan ingatannya. "Senior, saya akan membantu Anda memulihkan ingatan Anda. Mungkin ada ketidaknyamanan selama proses tersebut. Saya harap Anda bisa bersabar dan jangan marah." Setelah mengetahui identitas orang tua itu, pemimpin Sekte Jiang menjadi lebih rendah hati. Ini adalah iblis besar di surga. Jika dia benar-benar menyinggung perasaannya, maka dia tidak diperlukan lagi dari Sekte Jiwa Iblis. "Ayolah, aku tidak begitu mual." Raja Iblis Ciyun mengangguk dan berkata, "Saya melihat wajah pemimpin Sekte Jiang serius, dan dia menggunakan tangannya untuk merapal mantra dalam jumlah besar. Kemudian asap di sekitarnya berubah menjadi garis tipis. Saat pemimpin Sekte Jiang menurunkan tangannya, garis tipis yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir ke arah kepala Raja Iblis Ciyun. Jiwa sisa Raja Iblis Ciyun sedikit gemetar, dan tangisan aneh terdengar satu demi satu. Segera setelah itu, garis nafas biru muda mengembun dari jari Master Sekte Jiang, dan saat nafas biru muda memasuki sisa jiwa Raja Iblis Scarlet Cloud, Raja Iblis Scarlet Cloud bergetar lebih dahsyat. Segera, dahi Master Sekte Jiang dipenuhi keringat dingin, dan matanya selebar lonceng. Ledakan. Tiba-tiba, sisa jiwa Raja Iblis Ciyun meletus dengan cahaya keemasan, yang langsung mengalahkan semua aura Master Sekte Jiang, dan kekuatan besar menyebabkan Master Sekte Jiang terbang mundur. Master Sekte Jiang. Setelah melihat ini, Chen Ping buru-buru melangkah maju untuk membantu pemimpin Sekte Jiang berdiri. Pemimpin Sekte Jiang pucat dan lemah saat ini dan berkata, "Kekuatan senior ini terlalu menakutkan. Bahkan jika hanya ada satu jiwa yang tersisa, dia memiliki kemampuan untuk melawan secara otomatis. Dengan tingkat kultivasi saya, tidak mungkin saya dapat membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Jika kita dapat menemukan seseorang yang lebih kuat dan memahami jiwa, kita mungkin dapat membantunya mendapatkan kembali ingatannya." Setelah mendengar ini, Chen Ping terdiam. Di mana dia dapat menemukan seseorang yang lebih kuat dari Raja Iblis Ciyun? Biarpun dia naik ke surga sekarang, dia mungkin tidak akan bisa bertemu seseorang sekuat Raja Iblis Ciyun dalam waktu singkat. Bagaimanapun, dia adalah orang yang tinggal di surga tingkat 9. Sepertinya kita hanya bisa menunggu perlahan. Chen Ping melirik Raja Iblis Ciyun tanpa daya. Awalnya, Chen Ping ingin Raja Iblis Ciyun memulihkan ingatannya, yang akan sangat membantunya. Sekarang sepertinya tidak ada harapan dan saya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Raja Iblis Ciyun memandang Chen Ping seperti itu dan tahu apa yang dia pikirkan. Jadi dia berkata, "Bahkan jika ingatanku tidak pulih, beberapa hal naluriah sudah cukup untuk kamu pelajari. Aku tidak akan tinggal di lautanmu kesadaranmu sia-sia. Lihat ekspresi kecewamu. Sekarang kamu sudah terbebas dari belenggu, mungkin kamu bisa mengingat beberapa hal secara perlahan. Tetaplah berada di lautan kesadaranku dengan ketenangan pikiran." Setelah Chen Ping selesai berbicara, kesadaran spiritualnya menyelimuti sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah, dan kemudian membiarkannya kembali ke lautan kesadarannya lagi.
Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf karena tidak dapat membantu Anda. Pemimpin Sekte Jiang berkata kepada Chen Ping dengan rasa malu. Master Sekte Jiang, Anda telah banyak membantu saya. Saya telah mengganggu Sekte Jiwa Iblis selama beberapa hari. Sudah waktunya saya pergi. Karena ingatan Tuan Ciyun tidak dapat dipulihkan, Chen Ping tidak perlu tinggal di Sekte Jiwa Iblis. Dia masih harus menemukan batu iblis surgawi untuk membantu Feng Mou membentuk kembali tubuhnya. Tuan Chen, ada banyak bahaya di kedalaman Gunung Iblis hari ini, dan tidak ada aturan sama sekali. Terlebih lagi, Anda telah diperintahkan untuk membunuh oleh aliansi tertutup iblis. Diperkirakan banyak orang yang ingin mengambil milik Anda kehidupan. Sekte iblis jiwaku relatif aman. Mengapa Tuan Chen tidak tinggal lebih lama lagi? Pemimpin Sekte Jiang berkata pada Chen Ping. Master Sekte Jiang, alasan mengapa saya memasuki kedalaman Gunung Iblis adalah selain menjelajahi gua menelan iblis, saya juga memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu menemukan batu iblis. Chen Ping mengungkapkan tujuannya. Batu iblis surgawi. Pemimpin Sekte Jiang tertegun, Tuan Chen, batu iblis digunakan untuk membentuk kembali tubuh. Saya ingin tahu untuk apa Anda mencari batu iblis surgawi. Temanmu, bukankah aku membantunya membentuk kembali tubuhnya? Selain itu, level temanmu terlalu rendah untuk menggunakan batu iblis surgawi. Hanya biksu yang berada di atas alam kesengsaraan yang membutuhkan batu iblis surgawi untuk membentuk kembali tubuh fisik. Hal ini dapat menjaga kekuatan tubuh fisik semaksimal mungkin, dan mencegah tubuh fisik menjadi terlalu lemah dan tidak menyamai kekuatan tubuh fisik, alam, mengakibatkan penurunan kekuatan atau kerusakan pada tubuh fisik. Pemimpin Sekte Jiang mengikuti Chen Ping dan menjelaskan penggunaan batu iblis, dia mengira Chen Ping tidak mengetahuinya. Master Sekte Jiang, saya tahu bahwa saya sedang mencari batu iblis surgawi untuk teman lain. Dia telah mengambil tubuh sekarang, tetapi itu membatasi kekuatannya. Jadi jika dia ingin membangun kembali tubuhnya, dia harus menemukan batu iblis surgawi. Petik 2. Temanku pasti berada di atas alam melampaui kesengsaraan. Adapun alam spesifik yang bisa dia capai, aku tidak yakin. Chen Ping mengikuti Sekte Master Jiang dan berkata. Ketika Master Sekte Jiang mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, Tuan Chen, berapa banyak teman yang Anda miliki, hanya tubuh jiwa yang tersisa. Dan masing-masing lebih tinggi dari yang terakhir. Chen Ping juga tidak berdaya. Seperti iblis angin dan iblis yin, mereka semua adalah jiwa yang tersisa, dan hanya iblis darah yang merupakan tubuh aslinya. Namun, Chen Ping tidak tahu kemana perginya iblis darah. Pemimpin Sekte Jiang, saya dipercaya oleh orang lain untuk setia. Karena teman saya meminta saya untuk menemukan batu iblis surgawi, saya harus mencarinya, jadi saya hanya bisa mengucapkan selamat tinggal. Chen Ping mengangkat tangannya ke arah Master Sekte Jiang dan berkata, Tuan Chen, batu ajaib hari itu adalah benda yang sangat berharga, dan di seluruh dunia surga dan umat manusia, hanya ada batu ajaib surgawi jauh di dalam Gunung Tianmo, jadi sangat sulit menemukannya, kata Master Sekte Jiang. Aku tahu, tapi kamu harus mencarinya meskipun itu sulit. Aku yakin selama kamu bekerja keras, kamu pada akhirnya bisa menemukannya, kata Chen Ping dengan percaya diri. Melihat Chen Ping bertekad untuk menemukan batu iblis surgawi, pemimpin Sekte Jiang terdiam sejenak dan berkata, Tuan Chen, saya tahu di mana ada batu iblis surgawi. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera berkata dengan penuh semangat, Master Sekte Jiang, di mana batu iblis surgawi? Menurut ini, ada sekte iblis surgawi ribuan mil ke arah barat daya. Konon sekte iblis surgawi ini telah tinggal di Gunung Iblis Surgawi sejak keberadaan Gunung Iblis Surgawi. Oleh karena itu, pasti ada surgawi batu iblis di sekte iblis surgawi ini. Saya memiliki persahabatan dengan Sekte Tianmo. Orang-orang dari Sekte Tianmo pernah mengizinkan Sekte Jiwa Iblis kami membentuk kembali beberapa murid, jadi kami selalu berhubungan. Saya bisa pergi dan mencoba melihat apakah saya bisa mendapatkan sepotong batu ajaib untuk Tuan Chen.
Tapi batu iblis surgawi ini sangat berharga, jadi aku tidak yakin sekte iblis surgawi pasti akan memberikannya kepadaku. Aku hanya bisa mencoba keberuntunganku, kata pemimpin sekte Jiang. Pemimpin sekte Jiang, terima kasih banyak. Saya bisa pergi ke sekte iblis bersama Anda, dan Anda dapat menukarnya dengan koin spiritual, sumber daya, atau harta lainnya. Chen Ping sangat senang, selama dia tahu di mana batu ajaib itu berada, itu akan baik-baik saja. Dengan cara ini, Chen Ping tidak lagi harus mencari tanpa tujuan, berapapun biayanya, Chen Ping akan mendapatkan batu ajaib hari itu. Pergi. Tuan Chen, status Anda saat ini tidak cocok untuk tampil di depan umum. Saya pikir Anda harus menunggu di sekte jiwa iblis kami. Chen Ping sekarang menjadi bank sumber daya berjalan. Mungkin tidak banyak orang yang telah menerima perintah pembunuhan dari Demon Ceiling Alliance yang tidak akan tergoda ketika melihat Chen Ping. Pemimpin sekte Jiang, jangan khawatir, saya memiliki teknik yang menakjubkan, ubah saja penampilan Anda. Saat Chen Ping berbicara, bentuk tubuhnya berubah dengan cepat dan dia segera berubah menjadi pria paruh baya berjanggut. Melihat ini, pemimpin sekte Jiang hanya bisa mengangguk setuju dengan Chen Ping.